kelihatan boleh di thumbs up. Nah, boleh di thumbs up juga gitu ya, kalau pada kelihatan. Ya, so I know siapa yang ngeliat dan siapa yang enggak gitu. 4 dari 23, so it's baru 10%-an lah yang udah ngelihat. Jadi aku mau ajak teman-teman sih sebenarnya main game sederhana buat yang udah join ya. Nah, aku nyiapin satu game sederhana gitu untuk kita mulai di ibadah Sabtu kita. Tujuannya apa? Cuma sederhana untuk menaikkan semangat kita juga kan di hari weekend ini. Nah, sebenarnya ini ada games, judulnya EE Games gitu. Sesimpel EE Games gitu. Nah, ini apa? Aku cuma nyiapin sederhana. Nah, ini apa? Nah, ini tuh game sederhana doang. Jadi aku punya nanti 5 tebak-tebakan gitu ya. Untuk masing-masing pertanyaan itu ada jawabannya. Nah, buat teman-teman yang bisa jawab, nah itu dapat 1 poin masing-masing. Tapi cara jawabnya gimana? Jadi aku back to the rules of games-nya juga. Jadi ini sederhana. Tiap kata-kata ini nanti cuma huruf vokalnya yang akan berubah jadi huruf E gitu. So it becomes E gitu ya. Terus buat yang mau jawab, sebelum jawab, either kalian mau jawab lewat video atau kalian mau jawab lewat chat itu boleh, tapi hit thumbs up-nya dulu. Nah, nanti buat Jessica, Yemima gitu, atau teman-teman yang pengurus nanti boleh di teks di chatnya dulu ya siapa yang jawab lebih dulu. Itu. Nah, aku punya 5. Nah, habis teman-teman panitia udah menentukan siapa yang bisa jawab, nah baru teman-teman boleh untuk jawab ya, ketik gitu. Nah, aku punya 5 pertanyaan. Jadi aku kemana? Oh, sini biar kelihatan. Jadi gini nah. Jadi tiap pertanyaan itu jawabannya 1 poin. Nah, buat yang bisa jawab paling banyak itu dapat hadiah. Nah, hadiahnya aku siapin pribadi doang. Itu nggak gede doang sih, cuma jajan kecil doang lah. Nanti kalian boleh kasih nomor GoPay kalian, Shopee Pay kalian atau OVO kalian. Nah, nominalnya cuma 50.000, nggak gede lah. At least untuk nambah vibes jajan di weekend aja. Nah, kurang lebih itu aja. Nah, kelihatan semua ya. Oke. Nah, buat teman-teman nanti aku mau minta dibantu buat teman-teman panitia pengurus juga kali ya. Nanti bisa di teks di kolom ini siapa yang berhak untuk jawab pertama. Buat yang berhak nanti baru teman-teman boleh nyalain kameranya terus jawab via video. Teman-teman udah pada siap? Kalau siap boleh nyalain thumbs up-nya gitu ya. Boleh bilang kayak, "Are you ready guys?" Dan hit the thumbs up. Atau bilang di videonya juga jadi ketahuan. Udah siap? Udah siap, guys? Aku nggak bisa lihat thumbs up ya. Udah siap ya? So, ini punya 5 deck, 5 pertanyaan aja. Buat yang bisa jawab paling cepat dan paling banyak, Ian, akan ada hadiahnya tadi, aku siapin pribadi doang. Untuk teman-teman juga sih. Jadi nanti boleh WhatsApp aku aja, either nomor GoPay kalian, OVO kalian, atau Shopee Pay kalian ya. So, can hit the reward untuk kalian gitu. Nah, jadi berbagi sedikit rezeki juga kali ya di weekend ini. Nah, siap? Udah pada siap ya? Oke, so ini pertanyaan pertama. Belum pertanyaan pertama ya, belum. Oke. Nah, buat teman-teman pengurus mungkin bisa dibantu juga kali ya, nanti kasih tahu siapa ya, buat reminder ulang. Oke. Now ini pertanyaan pertamanya. Oke, siap ya? Ini clue-nya. Jadi aku head di sini deh. Jadi ini soal tentang IP kita. Buat yang tahu boleh hit di kolom ya. Siapa yang bisa jawab pertama, thumbs up aja. Atau udah ada yang thumbs up? Yes, ya, udah ada yang thumbs up. Hey, ada. Siapa yang thumbs up? Nggak kelihatan. Ada kelihatan? Kezia Barus. Oh, Kezia. Oke, Kez mau jawab? Ini boleh dinyalain atau ketik di kolom chat aja. Jawabannya apa? Ini videonya dinyalain deh biar lebih seru ya. Videonya boleh dinyalain. Wais, luar biasa, keren. Luar biasa, bener banget. Jawabannya jauh di mata, dekat di hati, dekat di doa, kayak konsep tema ibadah IP kita di hari ini. Berarti luar biasa ya dibaca posternya juga. Nah, ini yang pertama ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Siap-siap lagi ya. Oke, come on, ready guys? Now this is the second questions. Kok nggak ke next, sorry. Nah, ini tentang ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang udah tahu?
Siapa? Oh, pendeta juris. Oh, bukan ya. Sorry. Siapa? Jem? Ada yang siapakah yang itu? Ada Victor. Oh, ada Victor. Dan Tor boleh dijawab, Tor. Sama Stella. Oh, oke. Berarti pertama siapa? Victor atau Stella? Wah. Victor ya. Boleh dijawab, Tor? Oke. Waduh, Victor belum jawab. Jauh kali ya Victor ya. Stella kali, Stella. Oke, boleh ke Stel. Boleh dijawab, Stel? Woi, waduh Victor ya, luar biasa Victor. Benar banget. Nah, ini ketua permata kita sekarang ya. Well, ini berarti Kezia poinnya sama 1 sama kayak Victor ya. Nah, ayo buat yang lain tetap tenang aja, masih ada 3 lagi ya. Oke, ini pertanyaan ketiga. Ya, siap. Go. Nah, habis soal IP kita, nah ini di luar konteks sedikit sama IP kita, ini aku punya pertanyaan soal ini. Ya, clue-nya dia seputar Olimpiade sama tuan rumah Olimpiade. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Bisa kelihatan ya? Siapa? Ada 4 orang, ada Stella, Cynthia, Victor, Regina. Oke, paling pertama siapa ya? Ya, nggak ngeliat lagi. Waduh, tadi siapa aja? Yang ini aja deh, yang ngechat duluan kalian. Yang ngechat duluan siapa dari di grup tadi, yang boleh. jawab. Wah, Kezia ya. Kes, luar biasa. Bener banget. Jawabannya Tokyo. Kezia udah jawab 2, Victor 1, dan 1 lagi. Oh, ini baru pertanyaan ketiga ya. Oke, now next question ke pertanyaan keempat. Siap ya? Oke, nah ini juga sama. Clue-nya dia penghasil medali. Terus ya, ini tentang Olimpiade juga. Ada yang tahu? Siapa yang pertama jawab? Stella. Stella, silakan Stel. Waduh, angkat besi bener banget, luar biasa. Nah, ini bener banget, ini penghasil medali paling banyak ya buat kita kemarin di Olimpiade. Nah, ini terakhir. Tadi poinnya Stella 1, Victor 1, dan Kezia udah 2 ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Mungkin kalau Kezia bisa jawab lagi udah pasti menang. Oke, pertanyaan terakhirnya ya. Ayo siap ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sama tentang IP. Ada yang tahu? Yeay. Stella luar biasa banget. Enak yang pakai laptop itu siapa yang bilang? Saya malah salah fokus. Ya, bener banget buat Stella. Ini juga bener ya, generasi muda menjadi berkat. Ini tema IP kita bulan lalu ya. Wah, aku cuma punya 5 pertanyaan pula sih buat Stella. Jadi poinnya Stella 2 dan Victor 1 sama Kezia 1. Well, itu aja 5. Nah, nanti buat Stella, wah selamat ya buat yang menang. Jadi buat Kezia sama Stella nanti boleh kasih tahu nomor either Shopee Pay-nya boleh, GoPay atau OVO-nya juga. Nanti masing-masing aku ada sedikit hadiah aja gitu. Terima kasih banyak. Semoga tetap bersemangat ya. Nah, oke. So aku mau end screen dulu. Aku. Oke. Waduh. Kelihatan. Kok whiteboard? Sorry. Nah, oke. Nah, teman-teman, terima kasih banyak tadi buat yang udah join berpartisipasi, terutama yang udah menang juga ya, kayak Kezia sama Stella juga. Nah, nanti mungkin nomornya bisa dikasih ke teman-teman Permata juga kali, pengurus juga, biar nanti sedikit berkatnya bisa diberikan juga. Nah, jadi sebenarnya kenapa aku ngajak teman-teman main sebuah game sederhana gitu, sebenarnya karena ya kayak yang mau meningkatkan semangatnya kita, energinya kita juga. Karena ya walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, mungkin ya salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan vibes kita juga ya lewat game-game sederhana juga. Jadi tetap bersemangat juga. Nah, habis itu buat teman-teman juga, nah tadi game saya itu tujuannya cuma mengajak kita untuk tetap bersemangat di masa pandemi ini. Nah, untuk itu juga aku mau mengajak teman-teman setelah tadi bermain games, mungkin kita bisa baca sedikit, mendengar sedikit momo juga yang udah dipersiapkan sama Permata kita. Mungkin untuk momonya kepada Yesi kami
Persilahkan. Oke, bujur Bang buat waktunya. Jadi Momo Permata kita pada bulan Agustus 2021 ini. Next slide. Pertama dari bidang pembinaan, ibadah permata bulan depan itu kita adakan pada tanggal 25 September pukul 16 WIB. Jadi seperti biasa ya teman-teman, jam 4 sore, dan perpulungan permata yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021. Jadi buat teman-teman udah boleh nih dicatat tanggalnya supaya nggak lupa. Terus untuk yang ketiga, dari pembinaan juga menyediakan wadah yaitu prayer request. Jadi bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, boleh di chat tim pembinaan, siapa aja boleh, Kak Jessica, aku, Kak Yemima, atau Agi, Keisha, dan Timothy. Untuk bidang konsolidasi, ada 2 momo. Yang pertama, pengurus permata menerima buku-buku yang masih layak pakai untuk program pojok literasi permata. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bukunya udah nggak dipakai atau tapi masih layak digunakan, boleh menyumbangkan ke permata dan bisa menghubungi konsolidasi yaitu Kak Brenda atau Kiki, Sania, dan Bang Hendro. Dan yang kedua, jangan lupa untuk melakukan update data permata. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalnya ini susah diketik, di grup mungkin di-share lagi sama bidang konsolidasi. Dan paling lambat update-nya itu tanggal 21 Agustus. Jadi jangan lupa update ya teman-teman. Next slide. Mungkin ini tayangan terkait pojok literasi permata. Oke, jadi berbagai jenis buku tersedia di literasi di koleksi pojok literasi yang disediakan oleh Permata. Oke, jadi mungkin teman-teman juga boleh update terus di IG Permata ya. Di IG Permata juga akan di-share link pojok literasi tentang buku-buku ini. Oke, next slide. Di bidang keuangan sendiri, lagi-lagi teman-teman jangan lupa untuk bayar uang kas bagi yang belum. Dan silakan menghubungi tim keuangan Permata, Dela, yaitu Kak Stella Ginting atau Bang Victor. Nomornya juga sudah tersedia di layar ya teman-teman. Atau langsung ke nomor rekening yang sudah tersedia itu atas nama Bang Victor Maranatha Sinulinga. Oke, next slide. Oh ya teman-teman. Jadi bulan September ini kita akan mengadakan perayaan HUT Permata yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 September. Jadi teman-teman boleh catat tanggalnya supaya jangan kelupaan. Di situ kita akan ada tayangan seputar terbentuknya permata hingga bisa sampai saat sekarang ini. Jadi tetap stay tune di IG Permata dan grup Permata ya teman-teman. Mungkin untuk perwakilan dari panitia HUT Permata ya Silas udah boleh persiapkan juga buat sharing Momo terkait acara HUT Permata kita ya. Oh ya. Silas. Halo, ada nggak suaranya? Kedengeran Silas, kedengeran. Ini nggak usah on cam, Mbak? Apa On cam dong, on cam. Udah masuk belum? Sudah. Udah masuk belum? Oh iya, salam teman-teman. Selamat sore. Menjelang siang menjelang sore maksudnya. Aku mau ngomong ya untuk HUT Permata GBKP kita ke 73 tahun perayaannya itu nanti
tanggal 11 September sama tanggal 12. Yang tanggal 11-nya itu nanti ibadah praise and worship sambil kita nanti penayangan soal dokumenter Permata, gimana sih dulunya Permata dibentuk itu sejarahnya, terus nanti gimana ke depannya gitu. Nanti pokoknya stay tune aja lah, seru kok pasti. Mulainya jam 3 sampai selesai. Kemudian untuk yang tanggal 12 September ini kita nanti ada ibadah minggu. Cuman kalau bisa nanti pelayannya Permata semua. Mungkin nanti adalah beberapa yang dari serayan gereja juga. Nah, nanti kita itu minggu itu ibadah gereja biasa sambil mungkin sedikit-sedikit nayangin film dokumenternya. Nah, untuk nanti hari Sabtu itu ada ini juga ya teman-teman, ada games gitu berhadiah. Adalah pokoknya hadiahnya mantap lah. Sama juga ada lomba Twibbon gitu. Nanti teman-teman kalau udah mau dekat hari H kita kita hubungin lagi gimana nanti lomba Twibbonnya. Pokoknya bikin Twibbon semenarik mungkin, nanti kita dapat ada hadiah yang menarik lah. Ya sih kalau dari aku gitu aja. Mungkin dari kalau tim PDD ada apakah ada tambahan, Juan? Cukup ketua. Cukup. Ya udah itu aja sih. Nah, untuk info selebihnya nanti mungkin lewat Instagram Permata ya. Dipantengin aja terus Instagram Permatanya. Sama dukung terus nih acara kita nih. Mantap lah pokoknya ini pasti. Bujur. Juga bagi teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli dan sampai hari ini, ada Bang Abel, Bang Agustio, Aldi Ranta, terus Kak Brenda, Kak Cecilia, Bang Christian, Deborah, kemudian Bang Divian, terus ada Kak Erna, ada Gary, ada Grace, Gracela, terus ada Jerry juga, ada Katrina, Kenny, Bang Kenny, Priscilla, Putri Karina, terus ada Rebecca, Rivaldo, Bang Rodi, Bang Silas, Yavenda, Bang Yeremia, dan Bang Yosafat. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang namanya sudah tertera di sini. Semoga panjang umur dan semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya mungkin itu saja terkait momo kita untuk kegiatan Permata di bulan berikutnya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak untuk momonya juga. Jadi mungkin untuk kegiatan Permata bisa didukung juga ya. Tadi aku baca dikit posternya, hadiahnya luar biasa banget ya. Logam mulia gitu ya. Lumayanlah nambah-nambah investasi juga. Sama di pojok literasinya juga ada beberapa buku yang menarik ya. Yang udah dibaca kayak Rich Dad Poor Dad, itu buku yang menarik buat dibaca, buat nambah ilmu kita juga. Nah, setelah itu juga mungkin dari momen yang tadi udah kita dengar juga. Nah, sekarang aku mau mengajak teman-teman mungkin bisa sedikit lebih kusuk juga, mengambil sikap teduhnya juga gitu, karena aku mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan sedikit gitu ya, apa yang udah kita lewati di 1 minggu ini. Mungkin di 1 minggu ini kita nggak ngelewatin hal yang indah aja, apalagi masa pandemi gini ya. Kita ngelewatin hal yang senang, ada yang susah juga. Cuma satu yang pasti sih di 1 minggu ini semua terjadi bukan karena kuat kuasa kita, tapi kuat kuasa Tuhan yang bersama kita bekerja untuk kebaikan kita. Nah, terlepas dari semua itu, aku juga percaya kalau Tuhan itu memang harus kita puji terus. Nah, untuk itu aku mengajak teman-teman menaikkan sebuah pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Nah, Hati kami untuk memuji dan menyembah
terima kasih luar biasa banget untuk pujiannya. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan juga. Mungkin sekarang saatnya kita mulai buka ibadah kita juga lewat doa. Nah, aku mau ajak teman-teman bersama-sama kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih karena Kau memberkati kami, Kau melindungi kami Bapak, Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih memperbolehkan kami untuk bisa bersama-sama berkumpul di ibadah permata ini. Kiranya apa yang kami dengarkan di ibadah permata ini bisa menjadi salah satu referensi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak, karena kami percaya kami berjalan bukan dengan kuat kuasa kami, tapi dengan kuat kuasa Engkau. Kiranya di ibadah kami juga Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Itu juga yang kami doa untuk teman-teman kami juga yang mungkin saat ini bisa berkumpul bersama kami. Kiranya Kau tutup bungkus berkati mereka juga ya Bapak. Kiranya Kau curah rahmat kesehatan, jauhkan dari roh-roh jahat yang mengganggu terlepas di masa pandemi. Semuanya kami serahkan ke hadirat-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tadi teman-teman habis kita udah menaikkan satu buah pujian, kita udah berdoa. Nah, aku mau kembali mengajak teman-teman kita bersama-sama mau menaikkan satu buah pujian lagi yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Karena kami percaya, kita percaya bukan karena kemurahan kita yang bisa, tapi kuasa Tuhan. Nah, untuk itu dipersilakan.
Sorry. Oh, kayaknya tadi aku belum unmuted. Nah, terima kasih banyak untuk pujiannya. Nah, mungkin sekarang kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh pendeta. Nah, untuk pendeta dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Permata. Terima kasih kepada MC. Anak-anak kami Permata, sebelum kita mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan anak-anak kami, pemuda-pemudi gereja kami, Permata kami, Permata di BKP Renggun Depok Lenteng Agung. Kami sudah boleh menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman, berbicara bagi kami Tuhan, dan biarlah di dalam kami mendengarkan uraian firman Tuhan, membawa kami bertambah-tambah di dalam iman pengharapan kami. Kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan ambil alih oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan bagi kami semua, secara khusus bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi kami, permata kami di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak kami permata, saya mengambil firman Tuhan di dalam ibadah permata kita pada sore hari ini. Saya membacakan dari Matius 24 ayat 44 dan juga dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Sebelumnya saya minta kepada salah seorang permata, kalau boleh kepada Yesi, membaca dalam bahasa Indonesia ya, saya nanti membaca dalam bahasa Karo. Pada Yesi, kami minta membaca Matius 24 ayat 44 dan Efesus 6 ayat yang ke-18. Saya persilakan. Bujur Pendeta, Matius 24 ayat 44, begini bunyinya. Sebab itu hendaklah kami juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak terduga. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Ya, terima kasih, Yesi. Saya membacakan dalam bahasa Karo. Demikian firman Tuhan. Maka kampe berjaga-jagalah, sebab anak manusia si suruh di bahatae, reh ibas paksa sila iarap kendu. Efesus 6 ayat 18. Bahanlah si krina alur toto, mindo penampat mandi bahata. Ertotolah ibas bukuna alu kuasa kesah, erkiteken sie, terjaga-jaga, dengan tutuslah kam ibas ertoto. Ertotolah rusur guna kerina anak-anak di bata. Ya, inilah firman Tuhan yang
telah kita dengar dan baca bersama-sama pada saat ini. Permata yang kami kasihi, anak-anak kami, tema yang diberikan kepada kita sangat bagus sekali. Jauh di mata, dekat di doa. Jauh di mata, dekat di doa. Ya. Ndau ibas mata, tapi ndeher ibas tutu. Permata yang kami kasihi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak bernafas atau berhenti bernafas, maka kita akan mati. Tanpa bernafas, kita tidak bisa hidup. Demikianlah dengan doa. Ketika kita tidak hidup di dalam doa, ketika kita malas berdoa, ketika kita ogah-ogahan berdoa, sebenarnya secara rohani, secara spiritual, kita sekarat di dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita terus bermalas-malasan, ogah-ogahan, tidak tekun, tidak sungguh di dalam doa kita, maka niscaya kita mati secara rohani. Kita hanya hidup secara fisik, secara jasmani, tetapi secara rohani kita mati. Karena itulah firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar bersama-sama, mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap siap sedia, tetap waspada. Dengan cara apa? Itulah doa. Prayer dalam bahasa Inggrisnya. Toto, ibas bahasa karon. Doa. Dan melalui Alkitab kita sudah bisa melihat, kita menyaksikan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia sendiri berdoa. Kita ingat peristiwa Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus akan menghadapi puncak penderitaan, yaitu salib, kematian di kayu salib di Golgota. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan di dalam doanya dia katakan, bukan kehendakmu Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Not my will, but your will, Father. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dengan itu, dia menjalankan kehendak Bapanya di sorga. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Dia berjaga-jaga dengan berdoa. Ya. Bahkan sebelum itu pun kita bisa menyaksikan dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus senantiasa menjaga relasi yang baik dengan Bapa di sorga. Pagi-pagi benar dikatakan di dalam Injil. Pagi-pagi benar dia
pergi ke tempat yang teduh, dia pergi ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa. Yesus berretreat. Retreat artinya mundur, dan dia berkomunikasi dengan Allah. Dia berdoa. Dia berdoa supaya dia dikuatkan di dalam misinya, yaitu untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Permata, pemuda-pemudi gereja. Bagaimana supaya kalian semua anak-anak kami sampai kepada seperti tema tahun gereja kita. Generasi muda menjadi berkat. Generasi muda menjadi berkat. Baik bagi dirinya, bagi orang tua, bagi papa, mama, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi sesama, bahkan bagi dunia. Tidak lain, tidak bukan. Caranya yaitu terus berjaga-jaga dengan cara berdoa. Berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya menangkap apa kehendak Tuhan, tahu apa kehendak Tuhan, dan melakukannya. Tanpa doa, kita tidak akan bisa melihat apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa doa, anak-anak kami hanya tahu hidup pragmatis saja. Mau senangnya saja, mau suka-suka saja, mau enak-enak saja. Tetapi ketika kalian berdoa, kalian akan melihat tuntunan Tuhan. Dan melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Dan kalian bisa melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kalian. Ingat anak-anak kami, bahwa Tuhan punya rancangan indah bagi kalian. Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kalian. Jadi bukan hanya tujuan kalian saja. Tetapi ada rancangan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya sebagai pendeta, sebagai orang tua, dan juga di dalam kehidupan kalian sebagai pemuda, sebagai permata, sebagai generasi muda. Dan itu Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Supaya menghasilkan buah. Buah kita itu buah yang banyak, dan buah kita itu buah yang manis. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan seterusnya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian permata. Bagaimana mencapai itu? Meraih. Ya, berjaga-jaga, berdoa. Berdoa tidak hanya untuk diri sendiri. Itu tadi dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18. Ya, berjaga-jaga dengan berdoa. Berdoa untuk diri dan juga berdoa untuk saudara seiman. Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Efesus supaya jemaat Efesus juga mendoakan dia dalam menjalankan misinya, supaya dia tidak takut, tidak gentar menghadapi tantangan, cobaan di dalam kehidupan. Dan kita tahu bersama-sama Paulus, Rasul Paulus, dia berhasil di dalam misinya, yaitu memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi karena dukungan doa. Karena topangan doa. Jadi benar sekali kata firman Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, anak-anak kami permata, biasakan hidup di dalam doa. Biarlah doa menjadi karakter kalian. Menjadi karakter yang baik di dalam diri anak-anak kami permata. Di masa-masa pandemi ini, sudah 1,5 tahun kalian tidak bisa bertemu secara offline, onsite, seperti selama ini. Bisa bertemu dengan leluasa, dengan senang hati, di gereja, di
Tapi oleh karena saat ini, seakan-akan kita ini berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memberikan jalan bagi kita supaya kita dekat satu dengan yang lain. Bukan hanya dekat, tetapi kita bisa bersatu, bersekutu sebagai saudara seiman, sebagai permata. Bahkan melalui doa. Dari mana-mana pun kita satu adanya. Kita bisa bersatu, kita bisa bersekutu. Ya, inilah seperti kata tema kita tadi, jauh di mata, dekat di doa. Jangan kiranya pandemi ini membuat kalian jauh satu dengan yang lain. Kita hanya jauh karena situasi. Kita hanya jauh secara fisik, tetapi secara hati kita dekat karena doa. Jadi ketika kalian merindukan teman-teman kalian, sesama permata, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, berdoa sama Tuhan. Konsentrasi, pusatkan perhatian, berdoa. Ketika itu kalian dekat, bahkan lekat, bersatu satu dengan yang lain. Jadi relasi kita satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan oleh karena doa-doa kita. Pandemi boleh saja terjadi, tetapi di dalam Tuhan Yesus, melalui doa kita satu adanya. Dalam momen ini juga, saya sampaikan kepada permata-permata kami, anak-anak kami. Ya. Kami sekeluarga sudah ditempatkan Tuhan melayani ke Bogor. Benar bahwa kita jauh oleh karena administrasi saja. Tetapi kita tetap satu. Kita tetap satu. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak berjauhan, anak-anak kami. Baik komisi permata, maupun pengurus permata, dan semua anggota permata kita di gereja kita, Depok Lenteng Agung. Kita selama ini sudah satu. Sudah begitu dekat, bahkan menjadi keluarga Kristus, Tuhan Yesus. Jangan karena mutasi, jangan karena rotasi, kita menjadi berjauhan. Kita sepertinya tidak lagi dekat. Jangan seperti itu. Ya. Mari permata-permata kami. Kita selalu satu. Tuhan Yesus mempersatukan kita. Dan doa kita mempersatukan kita. Kami akan terus mendoakan kalian, anak-anak kami permata, supaya bertekun di dalam iman, bertekun di dalam persekutuan, di dalam kesaksian, dan di dalam pelayanan kalian. Kami berdoa supaya anak-anak kami lancar di dalam perkuliahan, sukses di dalam pekerjaan. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, diberikan Tuhan pekerjaan. Dan juga Tuhan memberikan jodoh yang seiman. Jodoh yang seiman indah pada waktunya. Sukses untuk anak-anak kami semua, untuk permata kami, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Itu doa kami, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua di dalam gereja. Dan tentunya kami juga mengharapkan kepada kalian semua anak-anak kami, tidak terkecuali, semua. Doakan juga kami di dalam pelayanan kami di Bogor sekeluarga, supaya semua berjalan dengan baik. Doakan supaya sehat-sehat. Doakan supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Ya, artinya kita saling mendoakan. Kita saling topang di dalam doa kita. Karena doa tadi membuat kita satu. Membuat kita dekat satu dengan yang lain. Ya, dengan doa kita. Baik kami maupun kalian anak-anak kami,
kita senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dengan doa-doa kita tadi, kita dituntun Tuhan, kita disertai Tuhan, kita dilindungi Tuhan, dan kita dipelihara Tuhan. Sehingga kita bisa terus menjadi saksi Tuhan, melayani di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami agar terus berdoa. Dengan berdoalah kami berjaga-jaga, dan dengan berdoalah kami menjadi dekat satu dengan yang lain. Dengan saling mendoakan, kami kuat, dan kami tetap di dalam keselamatan. Kami tetap di dalam keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kami menyerahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta untuk tadi sebuah luar biasa banget yang dibawakan. Mungkin aku bisa mencatat beberapa poin juga kali ya yang tadi dari Pendeta udah sampaikan. Mungkin memang berkaitan seperti tema kita ya, yang di temanya dibilang bahwa ya semua hanya terpisah sejauh doa ya. Doa itulah bentuk keterikatan kita lah, kedekatan kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau mau direlate ke kita-kita yang udah bekerja gitu ya, kayak aku pribadi yang udah kerja, mungkin doa itu sebagai bentuk kayak aku ngobrol ke bos aku, itu sebagai bentuk coaching kita lah, one-on-one klinik kita, untuk kita bisa mendevelop diri juga kan. Nah mungkin yang sekarang kalau doa ini ya kita terdevelop bukan hanya dalam konteks jasmani, tapi konteks spiritual. Karena bisa jadi memang kita hidup secara jasmani, tapi karena doa kita nggak ada, kita nggak dekat sama Tuhan ya, secara spiritual ya kita lama-kelamaan mati. Seperti yang Matius bilang juga, nah Tuhan datang tiba-tiba kan, jadi kalau kita nggak punya persiapan ya kita mau pertanggungjawabkan apa. Ya itu sih tadi luar biasa banget pendetanya. Terima kasih juga semangat untuk pelayanan nanti di tempat yang baru juga. Memang mungkin secara jarak mungkin kita terpisah, tapi yang pasti doa mendekatkan kita, nggak ada yang jauh lewat doa. Nah sekarang habis kita udah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh pendeta, sekarang aku mengajak teman-teman untuk memberikan persembahannya juga. Mungkin lagu persembahan nanti akan dibawakan oleh pemusik juga, dipersilahkan. Nanti linknya juga dikasih ya. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oke. Nah, terima kasih. Tadi mungkin untuk link persembahannya udah bisa dicek juga tadi ada ya, bisa dilihat di situ juga untuk link persembahannya, nanti bisa dimasukkan ke link ke situ. Jangan lupa juga nanti untuk absen juga kali ya. Nah, habis kita tadi udah memberikan persembahan kita juga,
Nah, sekarang aku mau ajak kita untuk berdoa syafaat juga, yang doa syafaatnya akan dibawakan oleh Stella juga. Nah, untuk Stella dipersilakan. Oke, kalau begitu langsung aja mari kita bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Syukur dan puji bagimu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk IP kami yang sudah berjalan baik hari ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam IP hari ini. Kiranya Engkau yang selalu mencurahkan kasih karunia-Mu kepada setiap pelayan-Mu dan juga untuk setiap permata yang hadir pada IP hari ini. Kami juga bersyukur Bapak untuk pelayanan dari pembicara kami, yaitu Pendeta Jurta Rigan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati pelayanan pendeta kami, dan juga kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan untuk pendeta kami, juga beserta keluarganya. Juga Engkau yang memberkati pelayanannya di Runggun Bogor nanti ya Bapak. Kami mendoakan juga untuk pendeta yang datang ke Runggun Depok, yaitu ada Pendeta Luther Girsang. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persiapan pelayanannya agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan kami pada IP hari ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. 9 menit. Kami berdoa Bapak untuk kegiatan permata kami yang akan dilaksanakan dalam bulan depan, yaitu ada IP di bulan depan, ada perpulungan permata, dan juga ada HUT permata nanti tanggal 11 dan 12 September, juga ada MA beberapa bulan ke depan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kegiatan permata kami ya Bapak, baik dalam temanya, konsep acara, panitia, pelayan, dan pembicara yang sedang di follow up. Kiranya Engkau yang memberkati semua persiapannya, dan kiranya Engkau yang memberkati hati kami para pelayan-Mu Bapak untuk siap menerima pelayanan dan panggilan ini ya Bapak. Juga kami berdoa juga untuk pengurus permata saat ini, kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap pengurus permata yang pada tahun ini Bapak, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan juga studinya ya Bapak, kiranya Engkau melancarkan juga pelayanan ini supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami mendoakan untuk regenerasi pengurus permata yang saat ini sedang berlangsung, kiranya Engkau yang menyediakan permata yang punya kerinduan untuk melayani, dan kiranya kami bisa segera menemukan regenerasi yang baik untuk pengurus permata di tahun yang akan datang. Juga Bapak, kami berdoa untuk permata kami yang sedang sakit, kiranya Engkau yang berkati setiap pemulihan, berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsinya supaya bisa menjadi kesehatan untuk mereka, dan kiranya kami bisa bertemu lagi walaupun dalam virtual Bapak di ibadah-ibadah berikutnya. Juga untuk kesehatan permata kami yang lain yang masih sehat Bapak, kiranya Engkau yang memberkati, selalu berikan semangat, dan kiranya Engkau yang memberkati kami semua dalam menjalani hari-hari, meski saat ini juga masih pandemi Bapak, mungkin ada yang sudah jenuh atau bosan, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, berikan kesehatan dan imun yang selalu baik untuk kami. Juga Bapak, kami berdoa untuk pekerjaan atau studi permata semuanya yang ada di sini Bapak, kiranya Engkau juga memberkati semuanya supaya kami bisa selalu menjadi garam dan terang di dunia ini ya Bapak. Juga kami mendoakan untuk abang dan kakak kami yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidupnya, kiranya Engkau yang berkati Bapak supaya bisa segera dipertemukan di waktu Tuhan yang selalu baik dan dengan pasangan yang sepadan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus pertua dan diaken, pengurus kategorial, baik dari Mamre, Moria, Permata, Saitun, KKR, dan semuanya Bapak, serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, kiranya Engkau yang melancarkan semuanya, dan kiranya setiap pelayanan dari pengurus kategorial ini tetap untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk GBKP Depok, untuk seluruh GBKP di Indonesia, baik juga gereja-gereja di Indonesia dalam melakukan ibadah minggunya. Engkau yang melancarkan dan memberkati setiap persiapannya, Bapak, juga baik yang online maupun offline, kiranya Engkau yang selalu melancarkan semuanya. Juga kiranya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, kiranya Engkau yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat maupun ke daerah-daerah, kiranya Engkau yang memberkati, berikan
keputusan-keputusan terbaik dari pemerintahan kami Bapak, termasuk juga untuk COVID yang saat ini memang semakin melonjak. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya, kiranya keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami itu yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Bapak, dan kiranya Engkau yang memberkati kami, rakyat Indonesia, supaya kami bisa selalu menjaga protokol kesehatan dan bisa menerima dan menjalani setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami, karena kami yakin dan percaya setiap keputusan yang diambil dari pemerintahan kami berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa Bapak untuk proses vaksinasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Engkau yang berkati, Engkau yang melancarkan semuanya, Engkau yang berkati setiap nakes yang bertugas supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kata sempurna Bapa, tapi kami percaya Engkau yang akan sempurnakan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Stella buat doanya juga luar biasa banget tadi ya. Banyak banget juga udah didoakan juga tadi sama Stella juga. Nah, setelah kita juga tadi mendengarkan doa syafaat kita juga udah dibawa. Nah, aku sekarang mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah pujian lagi untuk sebagai bentuk apresiasi kita yang udah kita bisa jalani ibadah permata kita. Nah, kita nyanyi satu buah pujian Hati Sebagai Hamba.
terima kasih banyak untuk pujian yang udah dibawakan juga. Mungkin karena kita udah berjalan ibadah permata secara luar biasa, mungkin habis ini kita mau tutup dengan doa juga. Tapi sebelum itu, habis nanti ditutup dengan doa, kita ada sedikit bentuk apresiasi juga kali ya kepada pendeta Juris. Mungkin berhubung pendetanya nggak ada atau udah ada kegiatan, nanti diwakilin sama Zoe dan Elda juga ya kali. Nah, untuk sekarang mungkin kita mau berdoa bersama untuk menutup ibadah permata kita karena bisa berjalan secara luar biasa ya. Aku mengajak teman-teman bersama-sama kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu lagi ya Bapak. Luar biasa karena Kau masih perkenankan kami, perbolehkan kami, ibadah kami berjalan secara luar biasa dari awal tadi hingga sampai sekarang di hari ini ya Bapak. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, bentuk doa itu ya Bapak menjadi salah satu bumbu dasar kami untuk menjalani aktivitas kami hari lepas hari, karena kami percaya doa adalah bentuk komunikasi kami kepada Engkau ya Bapak. Kiranya dengan doa juga kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau, tapi kami tidak hanya berfokus kepada Engkau saja, tapi kami juga berfokus kepada teman-teman kami, karena kami percaya doa adalah salah satu sarana untuk mendekatkan yang jauh. Lewat doa juga lah kami bisa menguatkan satu sama lain, mampu bertahan di masa pandemi ini. Semua kami percaya bisa kami bawakan di dalam doa. Kiranya Kau berikan kami yang terbaik ya Bapak. Segala rencana kami yang kami sudah persiapkan secara manusia mungkin, kami percaya itu secara manusia kami persiapkan, tapi kami percaya rencana-Mu jauh lebih indah untuk kami. Ibadah kami secara luar biasa berjalan. Kiranya Kau tutup bungkus hari lepas hari juga di kegiatan kami, kegiatan permata juga. Kiranya bisa kami bertumbuh semakin luar biasa menjadi berkat tidak hanya untuk teman-teman kami permata, tapi untuk orang sekitar kami dan juga keluarga kami Bapak. Itu saja Bapak, Kau ampuni segala salah dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, amin. Sekarang mungkin tadi ya, kayak yang aku bilang sebelumnya, kita ada sedikit apresiasi juga kali pada pendeta kita yang udah melayani bersama kita. Tapi berhubung pendeta kita ada kegiatan, mungkin diwakilkan oleh Zoe dan Ella juga yang nanti akan disampaikan oleh Jessica dan Silas kali ya. Kepada Jessica dan Silas dipersilakan. Oke, terima kasih Tian. Shalom Permata. Shalom Elda sama Zoe. Masih di situ kan Zoe sama Zoe sama Elda? Halo. Masih Kak. Oh oke. Iya, jadi kebetulan pendeta udah keluar. Jadi sebenarnya melalui ibadah permata ini aku mewakili pengurus juga mau mengucapkan terima kasih untuk pendeta Juris untuk pelayanannya di GBKP Depok, juga di Permata. Ini aku titip ke Zoe sama Elda ya pesannya gitu. Jadi kami pengurus berterima kasih sekali untuk pelayanan pendeta dan juga Zoe, Elda dan keluarga. Kami berdoa juga kiranya di tempat yang baru pendeta boleh dipakai lebih lagi dalam pelayanan, terus boleh sehat-sehat semuanya. Terus untuk Zoe dan Elda juga sukses untuk kuliahnya, semuanya lancar, sehat-sehat juga. Terus mungkin Zoe kan ini kuliahnya di UI ya, jadi bakal jadi anak Depok kan ini ya? Apa pulang pergi Zoe? Pulang pergi dulu Kak. Pulang pergi. Ya untuk Zoe juga kan di Depok, kita senang banget kalau nanti Zoe bisa ikut-ikut kegiatan Permata Depok gitu. Jadi buat Elda sama Zoe juga sukses ya kuliahnya. Kami selalu senang hati deh kalau Zoe sama Elda mau ikut kegiatan Permata Depok. Itu mungkin dari aku, singkat aja. Tuhan Yesus memberkati untuk Zoe, Elda, dan juga keluarga. Gitu. Oke. Thank you, Jay. Ada lagi dari Silas mungkin? Satu lagi atau udah dari kamu aja? Silas kan? Tes. Silas. Masuk Kak. Masuk. Mau ngomong apa ya? Gimana? Oh iya, buat Joe sama Elda, nanti di tempat baru semoga sukses terus, sehat-sehat ke depannya. Jangan lupain Permata Depok lah pokoknya. Kalau nanti ke depannya ada kegiatan gitu bisa ikut-ikut. Diharap sih bisa join gitu, biar mempererat tali silaturahmi.
Amin ya Allah. Apalagi ya? Ya mungkin salam sih sama pendeta, sama Nora dari kami Permata Depok. Makasih untuk 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun kan bener? 6 ya? Yang mengganggu aja nih. Buat 5 tahunnya, makasih buat pelayanannya sama mungkin ajar-ajarannya buat Permata. Itu aja sih dari aku. Makasih. Apalagi ntar di PC aja lah. Aja sih, Las. Oke, mungkin itu sebelum kita tutup ibadahnya mungkin kita bisa foto bareng kali ya semuanya teman-teman on cam. Ini ya, thank you buat yang lain bisa dinyalain juga kali kameranya ya. Iya, Ayo kita foto dong. Ayo Tasya, Arnold. Ih, udah lama nggak ngelihat Arnold nih. Timothy udah nyala kameranya. Cynthia. Ayo semuanya. Natali. Fania, yuk nyalain kameranya. Boleh. Ya, Mima boleh tolong bantu foto ya? Di screenshot gitu ya. Iya. Oke. Udah siapa ya yang belum on kamera? Waduh, kalau yang belum N-nya banyak banget tuh. Kayak Fania belum. Econ, Natali. Isak belum. Kayak Gilbert ya. Rini juga belum. Rika belum, Rika. Arno, Salsalina Putri. Kayak yuk, nyambut satu-satu gitu ya. Sekaligus kita saling lihat nih. Udah lama kita nggak ketemu kan? Yes, benar banget. Ayo. R Sembiring ini siapa ya? Nggak tahu. Rahul buka kan? Romo Sembiring kali. Iya, Rahul. Bukan, enggak. Tolong kalau ada yang kena Satgas Covid nih ini ya. Boleh dibuka. Udah semuanya. Kameranya juga. Rika. Yes. Nah, apalagi buat yang di luar tetap jaga jarak ya. Jaga protokol kesehatannya. Iya, betul. Kan ada beberapa yang di luar juga tuh. Itu tuh ada korban tuh. Itu kayaknya Michael belum. Tasya mukanya kurang ke atas deh, nggak kelihatan di kamera. Ayo Tasya, Gilbert yang anak Jogja tolong duduk yang benar. Waduh, gitu. burak tidur. Itu ada siapa itu? Coba tolong Satgas Covid. Rini, Rika, R Sembiring ini siapa sih? Rahul atau Rama sih? Ini kayak makin lama kita yuk. Gitu kayak wah. Yaudah ya. Oke. Foto ya. Ini ada 2 slide. Jadi tetap gayanya ya. Tasya coba naik dulu ke atas biar kelihatan muka cantiknya. Waduh. Aduh, nggak bisa Kak. Udah maksimal. Ya udah deh. Udah maksimal emang cantik sih ya. Oke. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Tahan. Kelihatan nggak? Kayaknya. Tahan posisinya ya. Tahan posisinya. Dulu. Nanti di-share di grup ya. Kelihatan ya? Kelihatan kok. Tenang. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. Mau ganti gaya lagi atau kayak mana ini? Udah? Cukup? Cukup lah. Kayak nggak berubah juga muka saya. Gini-gini aja. Kalau jadi Charlie Put tadi nggak apa-apa kali. Sudah ya? Sudah berarti ya? Fotonya ya, Yem? Thanks banget buat teman-teman semua. Tunggu, jangan live dulu ya. Iya. Terakhir mungkin nanti bisa ditutup lewat doa juga. Terakhir dibawakan oleh Jessica ya, Ce. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita benar-benar tutup nih acara ibadah permata kita sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Engkau boleh pimpin acara ibadah permata kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami bersyukur untuk pelayanan dari setiap teman kami, dari pendeta juga di sore hari ini. Kiranya juga Bapak Engkau berkati kami agar kiranya kami juga boleh nantinya bertemu lagi Bapak di acara ibadah permata berikutnya. Berikanlah juga kiranya kesehatan buat semua kami di sini dan juga orang tua kami, agar kiranya juga Bapak kami boleh
beraktivitas dengan baik, bersukacita untuk memuliakan nama-Mu selalu ya Bapak. Kami juga mau memohon ampun Bapak apabila selama acara ibadah permata ini kami mendukakan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa absen ya. Thank you Bang Tian buat jadi WL. Makasih Bang Tian. Iya sih udah jadi. Terima kasih banyak. Tunggu buat tadi Kezia sama Stella aku masih berutang ya. Nanti aku. Jangan lupa ya teman-teman tanggal 11 sama 12 acara HUT Permata. Jangan lupa acara HUT Permata 11-12 September. Ada siapa Rel? di Pabarus. Satu Mantap. Oke, terima kasih teman-teman Terima semua. kasih. Jangan lupa absen ya. Herman Barus. Thank you semuanya. Ramona Purba mana? Ramona Purba ya. Bisa juga tuh. Ada datang ya. Pokoknya permata datang lah ya. Seru kali nih. Sumpah. Oke. Mampus kali ya.